Oke, sip, yuk datang monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya singkat aja, Pak. Jadi sebenarnya saya berminat, tertarik untuk meneliti tentang Bisa e-commerce. di Zoom ya, Mas? Di Zoom. Gimana, Pak? Di Zoom. Nah, coba, yuk kecilin dikit supaya kalian semua. Iya. Mungkin dibalik kali. Biar jadi saya iya, banyak kan pakai HP ya, pakai di landscape ya, dibalik. Landscape bisa nggak? Landscape. Ya, gitu ya, sip. Iya. Ya, moga, Mas. Jadi sebenarnya saya tertarik untuk meneliti tentang e-commerce, Pak. Ya. Cuma karena data yang tersedia belum terlalu banyak, akhirnya saya kembangkan jadi ini, Pak, dampak TIK terhadap pengeluaran konsumsi rumah tangga. Di sana ada variabel pengguna internet, datanya dari World Bank, kemudian pelanggan seluler juga dari World Bank, kemudian ada investasi telekomunikasi itu datanya dari BKPM, sama pengeluaran konsumsi rumah tangga dari BPS untuk rentang tahunnya dari 94 sampai 2019. Kemudian untuk jurnal yang sebelumnya itu sebagian besar itu Pak, dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi. Ini jurnal yang agak berbeda yang saya temukan itu dikaitkan sama ekspor pakaian jadi, Pak. Jadi dia melihat pengaruh TIK terhadap ekspor pakaian jadi ke 10 mitra dagang utama selama tahun 2010 sampai 2016. Hasilnya koefisien indikator TIK negara tujuan ekspor cukup signifikan, sedangkan oke, stop. Jadi, Mas, ini isu yang mau digoreng apa ini, Mas? Setelah studi ini mau bicara apa? Iya. Ini sebenarnya sebenarnya Pak ya, intinya itu saya ingin melihat bahwa seberapa besar sih pengaruhnya e-commerce itu terhadap pengeluaran rumah tangga di Indonesia itu, Pak. Maksudnya masyarakat Indonesia itu sebenarnya seberapa besar dia mengeluarkan pengeluarannya itu melalui e-commerce itu, beli barang-barang segala macam gitu, Pak. Ya, masalahnya kan kita nggak bisa tahu pengeluaran mereka ini apakah lewat e-commerce atau enggak gitu belanjanya. Iya enggak? Iya. Jadi untuk yang pengeluaran konsumsi rumah tangganya itu saya jadikan variabel endogen, Pak. Maksudnya gimana? Maksudnya gimana, Mas? Jadi gini, maksudnya kan seiring dengan waktu, maksudnya penggunaan ini seiring dengan pertumbuhan pengguna internet, kemudian pelanggaran seluler, dan juga pertumbuhan investasi telekomunikasi, itu apakah berbanding lurus dengan semakin besarnya pengeluaran konsumsi rumah tangga gitu, Pak, dari tahun ke tahun? Ya, Mas, ini ya saya sangat khawatir dengan cara ini presentasinya ya. Ini menunjukkan rendahnya literasi akademik ya. Jadi yang ditunjukkan sama tadi juga saya dari awal udah teriak-teriak menggunakan data jurnal Scopus, literaturnya literatur yang tidak standar ini, Mas, yang dipakai untuk menyusun proposal ini sangat tidak standar gitu. Dan saya kan juga diminta menunjukkan research gap-nya, ya kan, apa yang sudah dilakukan penelitian sebelumnya, apa yang mau diperbarui, yang diupdate oleh penelitian Anda, ini sama sekali nggak kelihatan. Jadi ini seakan-akan Masnya ini baru masuk kuliah pertama kali nih, selama ini nggak ngikutin gitu loh. Kan dia udah kelihatan teman-temannya gimana, sistemnya seperti apa, kan sudah upload yang saya harapkan seperti apa. Ini jauh sekali dari yang standar gitu loh. Ya, ini coba yang sederhana ya, coba ini. Ini data populasi dari World Bank, ya kan? Tapi kemudian ada BPS di sini, ada BPM. Kalau ini kan kalau memang datanya terbatas ya dilakukan di level cross country antar negara, ya kan? World Bank, oke, saya setuju kalau kayak gitu.
atau main di level mikro. Nah, setelah kan kemarin sudah ada nih yang soal ICT ini tahun 2017 tentang itu ada nah soal apa namanya penggunaan IT gadget untuk apa aja, untuk belajar, untuk entertainment, atau cari berita sudah ada gitu loh. Jadi makanya segi data berantakan, ada penelitian berantakan. Ya, ini kalau memperbaiki ya serius ini saya bisa nggak kasih nilai nggak lulus loh sama mata kuliah ini kalau kayak gitu nanya Mas Taufik ya. Kalau saya beri untuk memperbaiki ini fatal nih mayor revisinya ya. Ya cukup ganti yang lain. Oke, selanjutnya saya Pak Winda Pak. Silakan ya. Izin share screen ya Pak. Monggo. Baik, saya akan mencoba paparkan. Udah kelihatan kan ya Pak? Ya. Oke. Rencana judul saya adalah analisis dampak infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi regional di Indonesia. Jurnal meta-analisisnya Indeks Q1, Public Infrastructure and Regional Growth, Lesson from Metadata, yang diadakan tahun 2017. Kemudian hasil deskripsinya adalah seperti ini. Ternyata infrastruktur itu ada yang hasilnya negatif, ada yang insignifikan, dan ada yang positif dari 900 observasi yang dilakukan. Kemudian metodologinya juga berbeda-beda, estimasi dan outputnya juga berbeda-beda. Dan di sini infrastruktur yang digunakan itu lebih ke land transport, air transport, water transport, telecommunication, road, railway, airport, port. Halo, Mbak Winda, sponsornya hilang ya? Infrastruktur lainnya. Iya, Dan studi yang mempengaruhi hubungan antar daerah, ya Pak. Lanjut. Oke, mungkin langsung ke sini Pak. Oke. Jadi itu hasilnya yang saya ambil adalah dari meta-analisis ini ternyata awalnya kan saya pengen periodenya 2013-2019 ya Pak. Ternyata tentang waktu itu mempengaruhi studi. Dan di sini juga dibilang produktivitas berpengaruh positif. Karena saya dalam penelitian ini awalnya saya itu udah punya hipotesis awal infrastruktur itu berpengaruh positif. Jadi saya melihat variabel-variabel dari meta-analisis ini apa yang akhirnya membuat dia berpengaruh positif. Kemudian metode estimasi juga dikatakan metode estimasi OLS itu mengurangi kemungkinan menemukan efek positif. Jadi mungkin metode analisisnya nanti bukan OLS. Kemudian juga membuat infrastruktur itu ke dalam sebuah indeks akan membuat dia positif, lebih positif. Jadi nanti saya skalain masing-masing indikator juga akan membuat indeksnya seperti itu Pak. Nah, gap analisisnya adalah dengan penelitian di Indonesia itu sebenarnya finansial infrastruktur itu jarang diangkat. Demikian juga di meta analisis ini sebenarnya nggak ada gitu Pak tentang finansial infrastruktur. Masih sangat jarang. Namun saya mendapatkan jurnal yang cukup baru tahun 2020 yaitu Impact of Infrastructure on Economic Growth in South Asia yang ada variabel finansial infrastruktur yang di sini dan ternyata dia cukup tinggi mempengaruhi GDP-nya. Nah sebenarnya awalnya penelitian saya tuh gap-nya cuma ambil yang di ini aja Pak, finansial infrastruktur ini. Saya hampir sama dengan ini. Cuma nanti bedanya dengan penelitian yang ini adalah dia mungkin langsung membuat indeks. Kalau saya nanti masing-masing indikator kemudian dibuat indeks. Namun sebenarnya dia juga ngasih saran agar nanti tuh penelitian selanjutnya tuh income inequality dan poverty. Mungkin ini bisa jadi bahan pertimbangan juga Pak. Nah, variabel yang ketersediaan datanya ini PDRY-nya dan indikator-indikatornya saya pakai sama dengan yang penelitian tadi, yaitu indikator dari New Global Infrastructure Index. Ini yang dipakai, ini yang data yang ada di Indonesia. Sebenarnya salah satu kendala saya lagi itu Pak adalah datanya kan saya maunya per provinsi dan tahunnya panjang. Jadi saya coba dari 2000 sampai 2019. Beberapa data itu ada yang seperti keberangkatan pesawat, jumlah bagasi itu tersedia di BPS. Namun ada juga yang nggak tersedia. Kalau misalnya kereta api itu karena banyak provinsi yang nggak ada kereta api, jadi data ini tidak saya gunakan.
yang itu telepon juga ada yang ini seperti data ini belum ditemukan. Ini ada. Jadi sebenarnya dia pakainya 30 indikator, tapi saya masih menemukan hanya 17 Pak. Sebenarnya yang paling kendala di saya adalah tentang memang gap-nya itu sendiri, yaitu finansial infrastruktur. Jadi itu memang datanya kan rata-rata tentang stock market gitu Pak. Rata-rata datanya memang Indonesia gitu Pak, negara. Jadi itu masih dapat 2 indikator aja, yaitu jumlah rekening tabungan yang ada per provinsi dan uang beredar yang ada juga. Kemungkinan sih ini ada per provinsi karena ada penelitiannya, namun di web BI memang cuma ada Indonesia gitu Pak. Tapi ini banyak variabel yang belum ditemukan. Mungkin saya memang nggak begitu paham tentang ini, sehingga saya masih belajar Pak tentang ini variabel-variabel ini Pak. Mungkin itu aja Pak. Terima kasih. Pertama-tama saya mau kasih jempol dulu. Ya seperti ini yang saya harapkan ya. Jadi memang ada literaturnya. Tolong Mas Taufik ini lihat kan, ini literaturnya nggak main-main ya. Itu literatur yang serius gitu kan, meta analisis, meresum dari banyak literatur. Jadi saya harus kasih tepuk tangan dulu. Jadi yang pertama ialah dengan ini kan kelihatan ya apa saja yang sudah dibahas. Jadi kelihatan apa yang nggak ada di sana sehingga bisa menjadi peluang Anda dalam berkontribusi terhadap penelitian. Tadi kelihatan tadi ada lihat. Jadi teman-teman yang bahas infrastruktur lihat tadi macam-macam loh. Ada infrastruktur, ada jalan ya, ada kereta api, ada apa banyak, ada transportasi. Jadi infrastruktur banyak, telekomunikasi, air, ya kan? Tadi hasilnya Mbak Winda untuk lihat tadi infrastruktur finansial tuh nggak ada atau sedikit sehingga mungkin masuk dalam kategori infrastruktur others ya Mbak ya mungkin ya di others itu baru mungkin ada artinya nggak cukup banyak sehingga harus bisa dipisahkan dalam satu kategori terpisah. Oke itu jadi suatu argumentasi yang valid bahwa infrastruktur finansial itu jadi jarang dibahas. Jadi itu jadi research gap ya kan. Satu lagi apa Mbak tadi Mbak soal financial infrastruktur yang lain apa? Gap yang lain yang mau dimasukkan dan di kalau di Indonesia dia lebih ke kalau Indonesia juga belum ada tentang itu Pak Global Index Infrastruktur itu kan memang baru. Jadi variabel di Global Index Infrastruktur itu memang belum ada yang meneliti gitu Pak. Global Index itu menggabungkan ya semua infrastruktur jadi satu infrastruktur indeks. Digabungkan jadi satu indeks. Ya, itu saya juga nggak begitu perlu sih Mbak. Karena nanti kalau digabungkan itu resikonya ialah kita nggak bisa melihat per komponennya. Itu kelemahannya. Ya Pak, tapi saya rencananya memang satu-satu terus digabung gitu Pak. Digabung, oke. Ya, jadi kayak itu dipertimbangkan. Jadi soal pengukuran ya nggak apa-apa. Tapi mau nyanyinya cross country atau di level region di Indonesia? Gimana Pak? Mau cross country antar negara datanya atau antar provinsi nanti datanya? Antar provinsi Pak. Antar provinsi Pak. Ya jadi itu yang pertama infrastruktur finansial itu menarik ya kan. Ya, apalagi kalau dikembangkan sama soal literasi digital gitu ya, soal fintech itu kan keuangan dan itu kan menarik ya digabungkan sama TIK itu lebih menarik menurut saya daripada kalau global infrastruktur index itu ya harus dilakukan penyesuaian karena kan global infrastruktur index itu bukannya diestimasi di level negara Mbak. Tapi bisa dibuat per provinsi juga Pak. Tapi sebenarnya itu ada 4 indikator Pak. Ini saya coba ulang lagi Pak ya. Enggak. Ada nggak studi yang mencoba untuk melakukan dengan indikator yang sama di level daerah ada nggak? Belum Pak. Hah? Maksudnya dalam bentuk indeks gitu kan Pak? Enggak, maksudnya kan tadi kan global index tadi itu kan digunakan dalam penelitian-penelitian yang menggunakan data cross country, ya kan? Pertanyaan saya, ada nggak yang mengaplikasikan indeks itu untuk penelitian antar daerah dalam satu negara? Apakah sudah ketemu nggak menggunakan indeks yang sama? Belum sih Pak. Nah, belum itu ada 2 berarti. Satu kemungkinannya ialah nggak bisa. Yang kedua emang belum ada yang mencoba, ya kan? Kalau nomor 1 nggak bisa ya itu nggak bisa dilawan karena memang masalah metodologi ya. Ada beberapa indikator memang yang nggak bisa diukur di level daerah. Ya, tapi kalau yang kedua masalah belum ada
Itu jadi inovasinya Mbak Winda. Tapi sekali lagi, ketika indikator itu digunakan untuk konteks yang berbeda, berarti perlu penyesuaian. Nah, ada kemungkinan memang nggak bisa dipaksakan untuk dengan metode pengukuran aslinya, karena memang didesain untuk level negara. Silakan, nggak apa-apa, modifikasi. Jadi tapi perlu catatan. Jadi ini modified gitu, modified kita akan misalnya boleh ngasih nama baru, regional infrastructure index. Indeks ini merupakan modifikasi dari global infrastructure index. Jadi kasih nama sendiri, itu sudah jadi suatu kontribusi, ya kan? Karena mengadopsi suatu ukuran yang tadinya di level global diadopsi di level nasional, ya kan? Tentunya perlu penyesuaian. Kasih aja nama baru, ya kan? Jadi autentik gitu loh, ya kan? Oke, siap Pak. Gitu ya, Mbak Winda. Ya, makasih Pak. Oke. Silakan lanjut. Bisa diskusi sama teman-teman statistik mungkin. Soalnya kalau pengukuran ini ada implikasinya secara statistik gimana. Saya statistik kok, Pak. Oh, baginya statistik, Mbak. Bagus. Iya, jadi makanya cukup berani kalau misalnya buat itu. Jadi kalau teman-teman statistik itu ya memperkenalkan suatu suatu measurement baru itu sudah suatu kontribusi loh. Ya kan? Kita mengadjust gitu ya kan. Coba gini itu kan banyak sekali derivasinya gini. Ya kan, gini tuh ada gini gini, ada ini gini plus gini kan, ya, seperti itu. Jadi bisa mendekomposisi ini ya kan. Jadi mengotak-atik measurement itu satu kontribusi. Tolong itu dicatat ya bahwa itu. Oke. Tapi ya oke. Silakan yang lainnya, Mbak Winda, terima kasih. Sama Pak, terima kasih Pak. Good job. Yuk lainnya. Next apa ini next yang belum? Saya ya Pak, izin. Rani, boleh silakan Rani. Iya Pak. Oke. Ya. Jadi sebelumnya sama seperti minggu-minggu sebelumnya saya di sini saya ingin melihat bagaimana dampak dari penggunaan akses kredit terhadap pendidikan anak di tingkat rumah tangga. Jadi kan sebelumnya itu melihat bagaimana akses kredit terhadap pengeluaran konsumsi dan pendapatan rumah tangga. Tapi kemudian disarankan untuk melihat dari segi pendidikan atau kesehatan. Yang pertama ada artikel meta-analisis. Sharingnya belum keluar ya, screen sharingnya ya? Belum keluar. Sudah screen sharing ini? Udah Pak. Sudah. Nah dia mungkin kaki saya ini yang agak lemot ini sebentar Mbak ya. Loading saya mungkin ini. Oke, bentar ya, saya lihat dulu. Oke, caranya refresh gimana ya ini ya? Ini saya overlay ya. Coba di itu Mbak, di share lagi Mbak. Sudah Pak. Sudah. Jadi apa tadi Pak? Itunya judulnya apa? Bagaimana akses kredit terhadap pendidikan anak. Jadi ada dampak penggunaan akses kredit terhadap pendidikan anak di tingkat rumah tangga. Jadi yang pertama itu ada artikel meta-analisis, apakah mikrokredit itu merupakan blessing bagi poor, bagi masyarakat miskin. Nah, tujuannya di sini itu untuk melihat apakah kredit mikro itu berdampak pada ketahanan bisnis, pertumbuhan bisnis, dan probabilitas bisnisnya. Di sini meta-analisisnya itu melihat dari finansial dan non-finansial. Di finansialnya itu ketahanan bisnis, pertumbuhan bisnis, dan probabilitas bisnis, sedangkan non-finansialnya itu melihat kesehatan, dampak kredit mikro terhadap kesehatan klien dan kesehatan keluarganya, kemudian kredit mikro terhadap tingkat pendidikan anak-anak dari klien kredit mikro itu, kemudian juga yang terakhir melihat bagaimana dampak kredit mikro terhadap women empowerment. Di sini terdapat 545 studi yang digunakan dalam meta-analisis ini. Nah, di sini itu variabel kreditnya itu kebanyakan adalah dummy. Jadi hanya melihat apakah rumah tangga itu merupakan klien dari kredit mikro atau bukan, begitu. Kemudian hasilnya di sini itu mikrokredit memiliki dampak yang berbeda antar variabel dependen. Dampak kredit mikro terhadap ketahanan bisnis itu signifikan dan
signifikan. Kemudian untuk kredit mikro terhadap pertumbuhan bisnis itu juga signifikan. Kalau untuk kredit mikro terhadap non finansial seperti kesehatan dan pendidikan itu signifikan, namun di sini efeknya itu kecil. Jadi di situ dijelaskan bahwa kemungkinan ketika rumah tangga itu memiliki akses kredit mikro, itu rumah tangga itu mungkin saja malah mengeluarkan anak-anaknya dari sekolah untuk membantu pekerjaan atau memperluas usaha atau sekedar membantu pekerjaan di rumah. Kemudian ada artikel kedua, Impact of Microfinance on Schooling. Di sini evidence from rural household in Bolivia. Tujuannya itu mengevaluasi dampak microfinance terhadap formasi modal manusia dengan melihat apakah anak-anak yang berasal dari rumah tangga miskin di Bolivia itu memiliki akses kredit, apakah mereka itu memiliki jenjang yang lebih lama berada di sekolah dibandingkan anak-anak dari rumah tangga yang tidak memiliki akses kredit. Nah, di sini itu sumber datanya itu didapatkan dari Stretcher dan Batalas Dataset. Jadi di situ merupakan lembaga microfinance di Bolivia. Di sini kliennya itu untuk melihat apakah mikrokredit itu berdampak pada pendidikan, itu kliennya dibagi menjadi dua, yaitu klien baru dan klien lama. Untuk pendidikannya sendiri di sini melihat dari schooling gap. Schooling gap itu perbedaan antara tingkat pendidikan yang dicapai dengan ekspektasi pendidikan anak sesuai dengan usia anak. Jadi di sini Maldonado dan Gonzalez Vegas ini mengenalkan hitungan schooling gap begitu. Kemudian hasilnya anak-anak dari klien lama memiliki school gap lebih kecil dibandingkan dengan klien baru. Artinya partisipasi dalam program microfinance itu penting bagi pendidikan anak di rumah tangga miskin di Bolivia. Kemudian urutan atau posisi kelahiran anak itu signifikan berdampak pada schooling gap. Artinya anak yang lahir lebih dulu itu kemungkinan besar schooling gap-nya lebih kecil atau dia akan lebih lama berada di sekolah dibandingkan dengan saudaranya yang lebih muda. Kemudian woman empowerment mengurangi schooling gap. Artinya di sini tingkat pendidikan perempuan yang bekerja dalam suatu rumah tangga itu akan mengurangi school gap, menyebabkan anak-anak di rumah tangga itu lebih lama berada di sekolah. Kemudian selanjutnya ada kepemilikan lahan memiliki efek positif dan signifikan pada kasus Batalas. Artinya kepemilikan lahan meningkatkan kesempatan bagi rumah tangga untuk mengeluarkan anak-anaknya dari sekolahnya. Nah, tadi itu jadi jika kepemilikan lahannya itu bertambah, maka kesempatan anak itu keluar dari sekolah itu lebih besar untuk bekerja pada lahan pertanian. Selanjutnya, nah untuk studi di Indonesia sendiri saya belum menemukan untuk dengan dependent variabelnya pendidikan. Cuman di sini saya menemukan ini tapi ini nggak ada indeksnya Pak. Jadi ini adalah disertasi mahasiswa di, saya lupa nama kampusnya, itu dia menganalisis microcredit and children cognitive outcome evidence from Indonesia dengan skor kognitif yang datanya ada di IFLS. Tujuannya di sini adalah menguji efek kredit mikro terhadap welfare rumah tangga. Welfare-nya itu dilihat melalui pengeluaran konsumsi dan pendapatan rumah tangga. Kemudian menguji efek kredit mikro terhadap skor kognitif anak. Nah, di sini hasilnya itu kredit mikro itu berdampak positif pada pengeluaran dan konsumsi. Di sini hasilnya tidak berdampak pada pengeluaran konsumsi maupun pengeluaran pendidikan anak. Nah, sementara untuk skor kognitifnya sendiri, anak yang hidup di rumah tangga yang memiliki pinjaman memiliki asosiasi dengan menurunnya nilai skor kognitif dengan non peminjam. Artinya di sini, tapi di sini itu hasilnya tidak signifikan. Jadi skor kognitif itu tidak signifikan dengan kredit mikro seperti itu, Pak. Kemudian riset gap-nya di sini saya itu dari meta analisis itu sebelumnya menemukan bahwa hasil dari efek mikrokredit atau microfinance terhadap human development itu masih simpang siur begitu. Jadi ada yang mengatakan bahwa hasilnya itu positif, ada yang negatif karena tadi kemungkinan besar ketika adanya akses terhadap kredit itu malah
mengeluarkan anak-anak dari sekolah untuk bekerja. Kemudian di sini itu apakah gender itu berpengaruh, maksudnya apakah anak laki-laki dan anak perempuan itu berbeda jika misalnya di suatu rumah tangga, apakah anak laki-laki itu cenderung akan lebih disekolahkan dibandingkan dengan anak perempuan yang lebih dipilih untuk bekerja atau tinggal di rumah, mengurus rumah, seperti itu, Pak. Ya, mungkin seperti itu, Pak. Apakah ada feedback? Oke, jadi pertama kali ya kembali lagi ini good effort ya, saya kasih appreciate ya. Jadi apa namanya sudah intensif ya pendalaman literaturnya dengan literatur yang baik secara academically, kualitinya bagus. Nah sekarang untuk komentar saya ya. Yang pertama mungkin saya mau klarifikasi dulu yang kedua. Jadi yang pertama saya paham bahwa tadi ada perbedaan studi ya, ada dampak yang beberapa negara menunjukkan dampaknya malah mengurangi tahun sekolah dari anak kan, karena ketika dapat bisnis anaknya dikeluarkan dari sekolah untuk bekerja, itu kan ya. Yang pertama. Nah, terus yang kedua tadi ini yang saya kurang paham ini. Yang kedua tadi ada juga yang sebaliknya, justru malah mikrokredit malah membuat anaknya di sekolah lebih lama. Betul nggak tadi kan ya? Ada dua conflicting finding gitu kan ya, Bu Rani ya? Iya. Betul kan ya? Iya. Nah, terus yang kedua ini saya nggak paham nih. Apa conflicting gap-nya di mana nih? Yang soal efek gender. Ya. Nah, kenapa ada yang menemukan gimana ya? Jadi temuannya itu ada yang menemukan bahwa nggak masalah gitu apakah dia perempuan atau laki-laki, itu sama saja gitu. Jadi tidak ada bedanya apakah perempuan itu lama di sekolah atau laki-laki lebih lama di sekolah. Nah, tapi di Bolivia itu malah perempuan yang lebih lama di sekolah. Sementara di Bangladesh itu laki-laki yang lebih lama di sekolah. Begitu. Jadi beda ya. Tapi gender gap-nya ada semua. Iya, beda. Cuma gap-nya apakah perempuan atau laki-laki yang lebih lama di sekolah itu yang berbeda gitu. Iya. Tapi bahwa ada gap, gender gap itu. Nah oke, ini yang studi ini mau lakukan, menurut saya akan menarik ketika kita melihat dalam konteks Indonesia. Jadi misalnya bisa nggak kita argue bahwa gender gap kita itu lebih kecil, let's say, in term of whatever lah, mungkin patriarkalisme. Ada nggak measurement yang menunjukkan bahwa kita sebenarnya lebih gender balance dibandingkan most country yang menjadi subjek studi sebelumnya, ya kan? Apakah ada diskriminasi gender di Indonesia gitu? Itu yang harus pertama kali dipertanyakan dulu, ya kan? Ada nggak suatu measurement tingkat global yang membandingkan level gender imbalances ya? Nggak tahu ukurannya apa, gender development index atau whatever, bahwa kita bisa di-prove bahwa we are a different animal gitu. Indonesia is different animal than previous studies. Nah, itu bisa memperkuat. Oh ya ini loh, studi sebelumnya itu dilakukan pada negara dengan konteks gendernya timpang. Tapi Indonesia relatively balance compare to negara-negara yang previously study. Ya, kita ingin melihat dalam konteks negara yang gender neutral ya, apakah gender gap ini ya akan juga terjadi. Itu yang bisa dijadikan narasi. Terus yang kedua itu adalah jadi studi ini mencoba untuk melakukan semacam further studies karena belum ada conclusive finding mengenai efek microcredit terhadap education dari anak. Nah sekarang pertanyaannya ialah apakah microcredit itu selalu diberikan kepada usaha gitu loh. Saya yang agak bingung tadi, apakah bisa nggak kredit konsumsi, ya kan? Kalau tadi kan ada indikatornya kan soal bisnis. Bagaimana kalau pinjaman kredit untuk konsumsi, apakah itu juga dimasukkan dalam microcredit nggak? Gitu. Kalau iya kan itu nggak akan punya efek ke bisnis, bang. Perusahaan ini emang dia nggak punya bisnis gitu misalnya. Atau gimana ini soal ini? Kalau yang di Bolivia itu dimasukkan juga Pak yang kredit karena di situ misalkan gitu ada consumption kredit sama untuk bisnis itu.
Apa jadi satu? Dijadikan satu, Pak. Jadi tetap microcredit, entah itu untuk konsumsi atau untuk perluasan bisnis. Karena di situ argumennya bahwa konsumsi itu bisa digunakan untuk membiayai sekolah. Namun di situ malah tidak akan apa ya? Di situ dikatakan malah poverty trap-nya akan terjadi karena apa ya? Saya agak lupa juga. Ya makanya itu kan makanya kita harus berhati-hati dengan definisi microcredit tadi, karena orang itu ke microcredit bisa untuk pinjaman, untuk usaha, atau dia untuk konsumsi. Misalnya kayak wah ini waktunya anak sekolah, pinjaman untuk anaknya sekolah gitu. Nah, dia punya pendapatan yang sifatnya itu tidak smooth, ya kan? Misalnya dia baru rame ketika musim-musim Lebaran, jadi dia harus smoothing out konsumsinya gitu. Jadi kan begitu motif dari individu meminjam itu penting. Apakah ini untuk consumption atau untuk bisnis kan, investment gitu. Nah itu bisa jadi abang adik. Jadi itu bisa jadi tambahan dalam penelitian ini, bahwa penelitian sebelumnya tidak mendiferensiasi kalau memang seperti itu ya, antara motif meminjam kreditnya itu untuk consumption, smooth out consumption ya, atau yang sifatnya untuk bisnis ya kan gitu. Nah itu bisa jadi jadi maksudnya gini loh, Mbak, jangan sampai ini cuma signifikan dengan positif, signifikan negatif gitu, tapi nggak mencoba untuk adding something to the discussion gitu loh, bahwa ini loh ada hal yang penting untuk didiskusikan dari sekedar melihat dampaknya positif atau negatif, tapi misalnya apa motifnya dia pinjaman gitu, meminjam ya kan, untuk bisa menjelaskan heterogeneity dari result ini gitu loh. Itu lebih penting daripada cuma untuk menambah evidence positif atau negatifnya, tapi giving another alternative explanation gitu loh terhadap paradoks ini gitu. Bisa dipahami nggak maksudnya dalam konteks ini gitu? Atau apakah ada exogenous variabel nggak, misalnya regulasi mungkin. Ketika regulasinya longgar terhadap child labor, bisa jadi itu kemudian membuat itu gitu. Nah, atau mungkin debt. Ini hanya microcredit atau kepada PUR rencananya. Kenapa Pak? Ini yang objektif dari studinya ini hanya orang miskin, jadi the poor, atau ke semua kelompok pendapatan tertentu. Kan microcredit ini kan saya rencananya gimana? Iya. Rencananya semua itu Pak, tingkat pendapatan. Ya, makanya tadi kalau tadi yang studi sebelumnya gimana? Apakah ke kelompok miskin atau semua pendapatan? Dibedakan nggak? Kelompok miskin aja Pak. Nah, itu juga menarik gitu loh. Jadi ini mungkin bisa lihat, mungkin pernah dengar istilah quantile regression nggak? Pernah. Jadi regresi yang dilakukan untuk tiap kuantil gitu. Itu bisa menarik nanti. Jadi nanti itu bisa ketemu nanti. Jangan-jangan nanti itu efeknya berbalik untuk kuntil yang berbeda. Nah, jadi penelitiannya Mbaknya bisa mereconciliate dua penelitian ini gitu loh. Bahwa both studies are correct gitu loh. Actually it's just happening to the different quantile. Nah, kalau kita regresinya jadi satu, itu kan jadinya net effect kan. Ya kan? Nah, kalau Mbaknya bisa membreakdown itu menarik gitu, bahwa actually a different quantile have different behavior gitu. Nah, makanya approach yang sebelumnya itu karena dia mengagregasi, dia gagal mengidentifikasi heterogeneity dari efek untuk tiap quantile income gitu. Jadinya hanya mengobservasi net effect gitu. Itu ya mungkin bisa dijadikan alternatif untuk mengembangkan literaturnya ya Mbak. Jadi jangan cuma sekedar negatif atau positif, tapi how gitu loh, how mekanismenya gimana sehingga adding argument ya and explaining paradox ini gitu, and plus evidence-nya ya, based on evidence juga gitu loh. Mungkin itu ya Mbak ini namanya Mbak Rani ya, ada yang mau ditanyakan atau ditanggapin mungkin? Cukup sih Pak sepertinya. Kalau aku bilang kamu pakai apa nih FLS rencananya? Iya Pak, iya FLS.
Coba kamu intip ya, kamu pernah coba cari data open datanya World Bank nggak? Micro data World Bank. Microdata. Bingung sih Pak saya Belum. carinya. Hah? Kenapa? Belum. Jadi World Bank itu punya namanya Open Data Policy ya. Jadi dia buka datanya global gratis gitu ya. Nah, ada salah satu icon itu namanya microdata ya. World Bank itu namanya punya microdata katalog. Ya, dia itu mengkatalog microdata yang available dari berbagai negara di dunia. Nah, itu tapi macam-macam. Ada yang bayar, ada data yang bayar maupun gratisan yang dipublish sama World Bank ataupun pemerintah ataupun organisasi yang lain, dia akan tangkap semua. Jadi misalnya kalau Susenas ada nanti muncul di katalognya data mikro, tapi ya gitu source-nya dari mana? Dari BPS. Ya, kalau mau beli ya kasih link ke BPS gitu. Atau FLS ada gratis tapi jadi REN, silahkan kasih link ke REN untuk upload gitu. Ada yang punya World Bank sendiri, link di websitenya World Bank. Nah, cari di situ survei ya tentang yang spesifik mengenai ini kan ada dua isu ya yang berpotongan ya Mbak ya. Pertama kali soal microfinance. Cari survei khusus soal microfinance di Microdata World Bank, ya kan? Terus cek apakah kuesionernya itu cukup enggak untuk mengeksplorasi dampaknya kepada sekolah anak. Itu satu. Yang kedua, cari studi yang sebaliknya soal anak gitu, child labor gitu. Ada enggak survei khusus ya soal child labor di sana gitu. Siapa tahu ada peneliti ya lagi S3 gitu. Kalau yang S3 di kampus-kampus top kayak MIT ya Harvard itu kan dia duitnya banyak itu untuk PhD. Jadi dia bisa bikin eksperimen gitu kan. Nah, itu kadang-kadang di upload ke itu Microdata World Bank itu di tag di sana. Gitu ya. Jadi jangan stuck di FLS gitu loh. Kayaknya kalau nggak promising gitu loh. Kalau misalnya gitu, this is a sexy topic. If it is doable, somebody have already done it gitu loh. Jadi ada kemungkinan itu nggak bisa di FLS itu, sehingga si Rano peneliti tadi itu nggak eksplorasi ke sana gitu loh. Soalnya kalau nyari ke kognitif agak jauh loh sebenarnya kalau dipikir-pikir lagi. Coba kenapa nggak dia pakai schooling gitu loh? Aku agak janggal sebenarnya. Coba dikontak masnya tadi. Ada kan cari WA-nya dosen dia di mana masih tadi itu? Orang Indonesia atau bukan? Orang Indonesia Pak. Nah, coba di WA. Mas, kenapa karena ini kok nggak pakai ini atau Pak, kenapa nggak pakai schooling Pak ya? Kenapa nggak pakai kognitif gitu kan? Nah, nanti mungkin bisa jadi dia memang punya reasoning, memang dia mau eksplorasi kognitif, tapi bisa juga dia bilang yang schooling nggak bagus Mbak hasilnya, bisa kayak gitu kan? Berarti kan nggak usah ke sana lah karena udah ada yang nyoba dan itu gagal gitu. Kalau dia bilang saya belum kepikiran Mbak untuk schooling ya, silakan dieksplorasi gitu. Just in case gitulah, cari sumber data yang lain untuk risk mitigation. Itu ya mungkin dari saya. Terima kasih Mbak. Overall is good ya, is a promising topic. Saya harap diteruskan, jangan ganti topik lagi, jangan wasting time lah, Eman. Oke, silakan yang lainnya. Saya Pak. Silakan. Siapa nih? Muhammad Firdaus. Silakan Firdaus. Iya Pak. Ya. Sudah terlihat untuk share screen-nya? Ya, sudah. Ya, oke. Untuk judulnya saya adalah pengaruh pembayaran digital terhadap peningkatan penjualan UMKM di Kota Surabaya, studi kasus di industri makanan dan minuman. Nah, ini yang kemarin untuk literatur pertamanya adalah Digitalization and the Performance of Micro and Small Enterprise in Yogyakarta. Nah, untuk di literatur ini, dia hasilnya itu menyatakan bahwa memang penggunaan sosial media dan juga dompet digital atau digital payment itu berpengaruh signifikan terhadap perusahaan atau usaha itu dalam ekonomi gitu. Tapi di sini dia faktor-faktor yang dia cari atau yang dia analisis adalah ini ya Pak, variabelnya adalah penggunaan internetnya. Jadi pengaruh lokasi dan pengaruh provider. Selanjutnya untuk literatur kedua adalah the future of the mobile payment as electronic payment system gitu. Di sini juga sama dia mendukung bahwa hadirnya e-commerce gitu kan, dan juga pembayaran elektronik termasuk kredit dan debit. Namun di sini saya tidak memasukkan variabel kredit dan debit, yang saya gunakan di sini adalah dompet digital sebagai variabelnya. Nah, menyimpulkan bahwa untuk masa depan industri yang menjanjikan ini, sistem pembayaran seluler harus lebih terintegrasi dengan infrastruktur telekomunikasi dan keuangan saat ini. Jadi dia
menyarankan untuk harus telekomunikasi sesuai dengan literatur yang pertama tentang penggunaan internet dan sebagainya, dan selanjutnya dengan metode keuangan yang ada. Nah, ini sebentar. Nah, di sini untuk variabelnya, di sini saya untuk satu adalah jenis digital payment. Di sini saya menggunakan 5 jenis digital payment yang ada. Jadi saya ambil dari 5 pembayaran digital payment yang tertinggi di Indonesia gitu. Nah, digital payment di sini kan masuk juga mobile banking, SMS banking, internet banking. Gitu. Nah, tapi di sini saya menggunakan GoPay, OVO, Link Aja, Dana, dan ShopeePay. Nah, tapi Pak, di sini saya agak bingung untuk di alat digital payment dan juga di modal UMKM. Karena di modal UMKM itu juga ada mesin dan alat usaha. Mesin EDC ini juga bisa masuk di mesin dan alat usaha gitu. Kemarin waktu dengan Bu Wulan itu ini kan saya pisah untuk alat dan modalnya gitu. Itu bisa dijadikan satu, tapi ada pemisahan nantinya bahwa mesin, misal katakanlah di sini mesin dan alat usaha ini yang menjadi apa namanya ya Pak, kayak alat dan mesin untuk memproduksi barang dari usaha itu. Nah, dipisah lagi ke mesin EDC ini, tapi masuk dalam satu subkategori yang sama, yaitu modal, seperti itu. Nah, terus apa namanya, hipotesisnya itu adalah dengan asumsi bahwa semakin banyak jenis digital payment yang digunakan, itu akan semakin meningkatkan volume atau tingkat penjualan dari UMKM itu tersendiri. Nah, alat digital payment ini itu saya bagi jadi 2, jadi ada mesin EDC dan juga scan barcode. Karena tidak semua UMKM atau usaha itu memiliki mesin EDC, hanya ada yang memiliki scan barcode gitu. Nah, kemarin kan waktu pertemuan terakhir Pak Rumaya sudah menyarankan saya untuk menghubungi Pak Jayadi untuk masalah kuesioner, karena untuk di EP yang apa namanya yang sering untuk melakukan sampling kuesioner adalah Pak Jayadi. Kemarin sudah saya hubungi Pak Jayadi, lalu saya juga sudah menyerahkan apa namanya draft kuesioner saya yang untuk skripsi. Cuman sampai sekarang masih belum ada feedback sih Pak dari Pak Jayadi bagaimana ininya, seperti itu. Oke. Ya, sudah Pak. Oke, ya, saya agak concern kembali lagi sama itu ya, sama penelitian ya. Ini seberapa mirip ini dengan penelitian sebelumnya ya, dari segi konteks penelitiannya ya. Apakah penelitian sebelumnya juga menggunakan volume tingkat penjualan sebagai indikator itu? Enggak Pak, dia lebih fokusnya ke ininya, ke internetnya Pak. Internetnya ya. Oke, jadi Y-nya apa dia? Y-nya juga onset apa? Jadi untuk Y-nya dia kemarin itu apa namanya? Geografisnya Pak. Y itu kan variabel Y. Y-nya itu apa yang dia? Y-nya geografis. Yang jadi penentunya. Variabel yang mau diteliti loh. Apa? Kalau kamu kan ini kan variabel Y-nya kan penjualan tadi kan. Penjualan. Ya, kalau yang tadi apa? Yang sebelumnya tadi. Performance ini kan performance-nya diukur pakai apa nih? Digitalization and performance of micro and small enterprise. Nah, performance-nya ngukurnya pakai apa dia? Pakai penjualan, pakai produksi, apa nih? Produktivitas, tenaga kerja. Ya. Jadi itu cari dulu Y-nya apa gitu ya. Karena Y-nya akan beda, coba scroll ke bawah. Ini apa nih? Future payment. Ini pakai apa nih dia? Ya, modelnya apa gitu. Jadi kita juga belanja model juga gitu loh. Modeling kita itu juga perlu, selain kita tuh reference itu untuk mencari konteks penelitian, ya juga modelingnya juga perlu dicari gitu loh referensinya. Terus coba lihat. Digital positif. Oke. Sekarang kita masuk ke modeling ya. Iya. Jadi ini aku ini masih kurang nih, apa bacaan literatur masih kurang menurut aku, masih kurang, perlu diupdate lagi nih. Soalnya banyak aspek yang kayak gini. Y-nya itu apa yang betul? Penjualan atau produksi gitu. Itu juga hal yang
perlu dipikirkan gitu ya. Karena produksi itu belum tentu penjualan kan. Ya. Output. Nah, terus ini aku nggak ngerti, itu harus banyak baca gini ya. Halo, Mas Iya, Yo, masih di sana? Iya, Pak. Mas Yo, halo, tes. Halo, iya, Pak. Nah, terus ini kayaknya kok lebih cocok sama penelitiannya manajemen ya. Teman-teman manajemen kan lebih ke sana, ke arah sini ya, gitu ya. UKM untuk survei. Mungkin nanti banyak ngobrol sama teman-teman di manajemen aja sebenarnya. Untuk masalah kuesioner gitu ya. Kalau memang Pak Jayadi nggak bisa, mungkin cari dosen manajemen yang biasa survei ya. Terus ini yang saya juga bingung nanti, ini mau dimasukkan sebagai apa nanti itu? Sebagai dummy variable digital payment itu. Alat digital itu mau dimasukkan sebagai apa? Sebagai dummy atau nilai rupiahnya? Oh, dummy, Pak. Dummy. Ya kan? Nah, berarti kan nanti ini tenaga kerja itu output berarti orangnya jumlahnya. Iya. Nah, Oke. Cuman mungkin saya kepikir untuk menambah variabelnya itu kayak tren bisnis, Pak. Karena kan saya fokusnya di studi kasusnya makanan dan minuman. Mungkin pada tahun penelitian ini adalah tren bisnisnya adalah seperti ini, untuk di industri food and beverage adalah bagus. Nah, ya. Jadi lebih bagus untuk spesifik sektornya mau pakai food and beverage ya sektornya ya. UKM di mana lokasinya rencananya ini? Di Surabaya, Pak. Di Surabaya. Oke, that's good. Jadi mainnya spesifik regional areanya. Yang kedua untuk sama itunya, sama sektornya spesifik. Nah, cuma yang saya mau challenge lagi, yakin lah mau pakai Surabaya. Kalau pakai Surabaya nanti samplingnya harus bisa cukup loh untuk merepresentasikan Surabaya. Jadi pikir nggak? Adalah UMKM yang di Surabaya itu kalau berdasarkan data 2018 itu tertinggi ke-4, Pak, di Jawa Timur gitu. Iya, aku tahu. Tapi kan gini loh, sampling size-mu kalau mau ngambil kesimpulan untuk Surabaya cukup besar nggak gitu loh, untuk mengcapture ini gitu loh. Jadi kalau kamu survei, lebih baik kamu lebih kecilkan lagi itu dari segi sektornya maupun regionnya gitu loh. Ya kan kalau kamu sampling misalnya cuma di daerah Sukolilo misalnya, apakah itu bisa disebut Surabaya gitu loh. Paham nggak maksud saya? Kamu sudah memikirkan nggak teknik samplingmu gimana? Nah, kan kemungkinan saya akan menerapkan sistem yang saya pakai di sampling saya deskripsi, Pak. Nah, gimana itu kan dapat saran dari Pak Wisnu juga bahwa karena kamu menggunakan kota Surabaya, maka kamu harus persentase respondennya itu tersebar di Surabaya Barat, seluruh wilayah Surabaya Barat, Timur, utara. Nah, itu kan saya mengklasifikasikan. Nah, itu kan saya penyebarannya kan saya menggunakan mengambil data dari Pak Dinas UMKM di Siola. Saya minta datanya, di situ dia sudah ada wilayah-wilayahnya. Badan pelatihan UMKM di Kota Surabaya itu sudah wilayahnya Surabaya mana. Cuman dari data itu masih tercampur, Pak. Industri yang masih ada kayak produksi baju dan lain sebagainya masih belum dikelompokkan untuk khusus itu yang problemnya gitu. Jadi kamu sampling, kamu udah menentukan N-nya nggak, berapa sampel size-mu? Kalau ini minimal 100 sih, Pak. Kalau yang untuk yang deskripsi saya kamu juga harus mikir, kamu lebih baik ngambil 100 itu se-Surabaya atau 100 itu ke satu lokasi tertentu, Surabaya Barat atau mungkin. Area. Kan nanti kan akan lebih kuat gitu loh. Oh, ini hanya studi saya ini strong hasilnya, solid untuk UKM di Surabaya Barat gitu loh. Kalau yang lain saya nggak tahu ya, tapi ini solid gitu. Karena nanti kalau apa benar sudah cukup sampling di tempat lain sehingga ini representatif untuk level Surabaya. Nah, untuk menghindari hal seperti itu gitu loh. Oke, tapi kalau misalnya seperti itu memungkinkan atau tidak, Pak? Maksudnya kan kayak areanya terlalu kecil gitu, Pak. Katakanlah saya mengambil studi kasusnya berfokus di Surabaya Barat gitu, Pak. Menurut saya nggak masalah. Saya takut nanti kayak sampling area kamu terlalu kecil gitu. Nah, saya takut itu seperti itu, Pak. Nah, sekarang adalah dengan literatur cara jawabnya. Cari ada nggak literatur akademik yang seperti itu dan publish gitu loh. Cari aja misalnya
cari ya misalnya apa nggak tahu di misalnya di apa namanya digital payment effect on small business in southern New York misalnya atau in the southern London misalnya. Kalau ada publish ya nggak masalah kan loh, studinya cuma di bagian London bagian selatan, jadi nggak London semuanya gitu loh, atau West Surabaya gitu kan, misalnya, ya kan. Jadi kalau misalnya ada paper publish pakai area geografi yang lebih kecil daripada kota, ya itu jadi dasar kamu untuk Pak ini loh Pak saya pakai referensi saya sudah ada kok paper-paper yang udah publish di Scopus, tapi pakai data nggak seluruh kota, cuma satu bagian kota aja, nah kayak gitu. Ya. Kalau kemarin saya nemunya itu, tapi topiknya adalah keputusan pengambilan kredit, karena kan itu topik skripsi saya. Nah itu memang ada, dia hanya di satu kantor kayak gitu Pak. Ada publish papernya. DPR publish. Nah, ya gitu kan bisa kan? Artinya nggak masalah kan? Baik Pak. Gitu. Dan apa namanya? Ini kamu pakai before after nggak rencananya? Gimana Pak? Pakai before after nggak? Oh iya. Studinya. Jadi sebelum dia menggunakan digital payment dan sudah menggunakan digital payment. Nah, itu juga berbahaya. Kalau ini kamu rencananya mau surveinya apa namanya orang yang sama, ditanyain 2 titik waktu yang berbeda. Iya. Pak dulu sebelum pakai ini berapa MSEC-nya, setelah ini pakai ini berapa gitu. Iya. Caranya. Nah itu udah. Aku kemarin apa namanya nyidang anak kayak gitu dan itu sangat fatal. Kenapa? Apa jaminan dia ingat? Apalagi kalau UKM loh ya. Nah, kamu bisa gunakan tes apa namanya tes question. Tanya Bapak kapan ini pakai digital payment? Oh ini Pak 3 bulan yang lalu gitu kan. Oh iya Pak 3 bulan Bapak ini bahan pokoknya apa utama untuk produksi? Oh saya pakainya gula Mas, soalnya kan ini kan pasti beli minum gitu kan. Harga gula 3 bulan lalu berapa Pak? Sekian. Nah kamu catat, kamu lihat data BPS itu apa, betul nggak harga gula 3 bulan yang lalu itu sama seperti yang dia katakan. Kalau beda ya berarti ya udah gagal semuanya, wong dia harga bahan baku 3 bulan yang lalu aja nggak ingat, apalagi omsetnya gitu loh. Ya kan? Ya kalau dia punya rekor bagus, Pak, itu data yang valid. Kalau dia punya catatan gitu, itu data omset yang valid ya. Apa kalau dia cuma bilang sekian Mas dari out of nowhere nggak ada rekor tertulisnya ya harus dites itu ya kan, mengetesnya di Pak 3 bulan lalu harga sembako berapa Pak, cek dengan data yang sebenarnya ya, itu sangat problematik kalau kayak gitu. Nah aku rasa banyak yang akan miss gitu loh, apa uji kayak gitu, uji dengan suatu data, suatu hal faktual berapa bulan yang lalu sesuai dengan tanggal dia pertama kali adopsi digital payment dibandingkan dengan data yang aktual gitu, data yang reporting dia dibandingkan untuk menguji apa namanya kualitas datanya, apakah dia benar-benar ingat nggak, memorinya bagus nggak gitu. Dan aku yakin banyak yang akan fail kayak gitu. Saranku mending kamu pakai komparasi 2 kelompok. Jadi kelompok pertama kelompok yang menggunakan digital payment, yang kedua kelompok yang tidak menggunakan digital payment. Itu lebih bagus. Nah, tapi yang ada catatan lagi, kamu harus cari yang selevel dalam artian dari segi umurnya orangnya, lama usahanya, sebisa mungkin tuh kamu tentukanlah kriteria apa yang kamu tentukan. Jadi misalnya umurnya, lama bisnisnya, jenisnya, ya kan. Nah nanti sampai 2 kelompok ini kan itu kan sebenarnya kamu cukup kan untuk sampel kan minimal 30 kan sebenarnya. Iya. Kan? Jadi kamu pakai 100 tuh kamu split 50 kelompok yang sudah memakai, 50 yang belum. Ya kan? Iya. Terus kamu tentukan kriteria tertentu misalnya umur, jenis kelamin, bla bla bla, apa namanya yang semirip mungkin. Terus nanti setelah kamu survei, kamu bikin uji beda aja. Uji beda 2 kelompok ini, uji beda untuk umur, ya kan kamu hitung rataannya, terus kamu uji beda, kamu rataan umur, rataan proporsi gender, rataan pendidikan terakhir. Nah, kalau semuanya itu kemudian secara statistik itu nggak signifikan, alias sama, kamu bagus, kamu sukses mensurvei 2 kelompok yang mirip. Nah, ya kan, kecuali dalam hal omset ya. Nah, omset. Nah, nanti kalau kemudian nanti kamu bisa lihat yang membedakan kelompok ini hanya yang satu pakai digital payment, yang satu enggak. Nah, itu baru menarik nanti. Kamu bisa menghitung dampak dari
digital payment terhadap omset gitu loh. Ya kan, dan kamu bisa yakin bahwa itu terjadi karena digital payment dan bukan yang lainnya. Karena kalau kamu nggak ngontrol karakteristik, bisa jadi kelompok satu itu omsetnya tinggi ya karena emang modalnya gede gitu loh, bukan karena digital payment-nya gitu loh. Karena kelompok ini lebih pinter. Nah, makanya itu pentingnya untuk mengontrol karakteristik tadi. Nah, usahakan sama karakteristiknya gitu. Kalau kamu hanya fokus yang satu digital payment, yang satu enggak, repot nanti. Yang satu emang pendidikannya S1 manajemen atau IT, yang satunya SMA. Yang satu pakai digital payment, satu enggak. Oh, ini kan perbedaan omsetnya karena digital payment ya enggak bisa. Ini lebih pinter kok dalam hal digital business daripada yang ini. Makanya itu penting-penting untuk menyamakan karakteristik dua kelompok ini sebelum melakukan evaluasi. Mungkin gitu ya tadi saya masukannya. Ya, Pak. Dan satu lagi buat Vio dan teman-teman lain yang berencana untuk studinya melakukan survei, saya sarankan untuk mengkomunikasikan ke dosen pembimbingnya untuk apply. Ada yang namanya Simliptapnas tuh ada dana untuk penelitian mahasiswa magister dan doktor. Jadi bisa diajukan untuk mendapatkan hibah gitu loh. Nah, tapi pakai nama dosen kalian, nggak kalian. Jadi dosen itu bisa mengajukan proposal bimbingannya untuk mendapatkan pendanaan untuk penelitian, ya kan? Ya supaya ada income tambahan lah daripada Anda ya nggak apa sih sebenarnya pakai duit sendiri ya. Tapi kalau bisa dibantu kan lumayan, bisa memperbesar sampel dan lain-lain. Gitu ya, silakan dikomunikasikan sama pembimbingnya. Udah dapat pembimbing belum di sini? Kenapa, Pak? Udah dapat pembimbing belum? Belum, Pak, kalau yang untuk ada pembimbing, Pak. Ya dicari ya teman-teman. Jadi mulai di PDKT. Selama ini gimana proses pembimbingan? Anda diberi pembimbing oleh KPS? Atau gimana? Atau Anda bisa milih selama ini? Ada yang tahu nggak gimana prosesnya? Saya nggak ngerti kalau di S2 ya kan S1 soalnya. Gimana prosesnya? Anda tahu nggak? Belum sih, Pak, sampai sekarang. Ya, jadi setahu saya ya itu yang menunjuk pembimbing itu KPS, ya Kaprodi. Tapi sebenarnya itu bisa diakali kalau Anda ngelobi dulu dosbingnya. Misalnya kalian mau sama Bu Made atau Bu Lili, kalian Bu minta waktu konsultasi Bu. Nah, soal bimbingan saya soalnya Ibu saya lihat track recordnya penelitiannya di bidang ini, saya mau minta masukan. Nanti diskusi dia ini udah semangat gitu, Bu Ibu mau nggak jadi pembimbing saya untuk S2? Oh saya mau. Nanti apa? Ibu bisa nggak kontak ke Pak KPS-nya supaya saya dikasih bimbingan Ibu, kan soalnya kewenangan di KPS ya gampang. Nah, kalau yang request dosen itu bisa. Tapi kalau Anda yang request tidak bisa, ya kan? Makanya itu Anda harus ngelobi dosen mana yang Anda incar, dan itu lakukan sejak awal gitu kan. Nanti Bu ini gimana kalau ini saya masukkan ke itu Bu Simliptapnas untuk program bantuan riset magister. Ini saya bantu untuk bikin proposalnya. Oh, pasti senang dosen-dosen kayak gitu, ada mahasiswanya kayak gitu. Gitu ya. Oke. Ya, lanjut yang lainnya. Makasih ya. Yuk. Iya, Pak. Saya ya, Pak. Izin. Boleh silakan. Saya extend 10 menit ya. Silakan. Iya, Pak. Apakah sudah terlihat, Pak? Belum, proses masih ya. Sudah, Pak? Ya, sudah. Oke, jadi pada penelitian kali ini saya akan menilai pengaruh UMKM terhadap pembangunan pertumbuhan ekonomi. Kenapa saya pilih topik UMKM? Karena selama ini UMKM itu mempunyai proporsi cukup besar terhadap PDB Indonesia. Nah, pada penelitian ini saya menggunakan 2 paper dari Lee dan Berry, di mana si Lee ini menggunakan penelitian kuantitatif, sedangkan si Berry ini menggunakan penelitian kualitatif. Keduanya sama-sama mengukur kinerja UKM di negara berkembang, yakni Lee di Indonesia, Lee di Vietnam, dan Berry itu di Indonesia. Nah, hasilnya ini, si Lee ini membedakan kinerja UKM antara wilayah metropolitan dengan non-metropolitan dengan variabel independen, efisiensi teknis, efisiensi, dan rasio teknologi. Nah, di sini Lee menggunakan analisis stokastik meta frontier karena mampu membackup pengukuran kesalahan secara acak yang mungkin terjadi pada negara berkembang. Nah, dari meta frontier summary ini bisa kita lihat bahwa kinerja UKM di wilayah metropolitan itu
lebih tinggi daripada di wilayah non-metropolitan. Slay berpendapat bahwa teknologi di wilayah metropolitan itu lebih tinggi daripada di wilayah non-metropolitan dengan persentase rasio meta teknologi sebesar 96% untuk daerah perkotaan dan 87% untuk wilayah pedesaan, baik secara parametrik maupun semi parametrik. Nah, untuk penelitian Berry ini, dia meneliti tentang dinamika perkembangan UKM di Indonesia, khususnya pada sektor manufaktur pada tahun 98 hingga tahun 2000-an, pada saat krisis ekonomi Asia. Si Berry berpendapat bahwa pada tahun-tahun krisis ini, UKM itu mampu bertahan di tengah goncangan krisis daripada perusahaan besar lainnya. Lei juga berpendapat bahwa UKM pada tahun-tahun itu dapat menyerap lebih banyak tenaga kerja daripada perusahaan besarnya. Dan Berry ini membedakan wilayah UKM untuk daerah perkotaan dan pedesaan, sama seperti Sile sebelumnya. Nah, dari Berry ini dia juga mengukur efisiensi, nggak mengukur sih, lebih ke meng-highlight efisiensi kinerja UKM di wilayah perkotaan dan pedesaan. Nah, dari kesamaan kedua penelitian yang udah dilakukan, dia sama-sama dilakukan di negara berkembang dan di wilayah region yang sama, yakni ASEAN. Dan meng-highlight perkembangan teknologi secara efisiensi teknologinya. Perbedaannya itu ada di metode penelitian yang dilakukan. Nah, untuk research gap sendiri, saya akan meneliti tentang UMKM sebenarnya, karena saya menilai bahwa usaha mikro di Indonesia itu lebih banyak daripada UKM-nya. Dan saya akan membedakan antara wilayah perkotaan dan pedesaannya itu sendiri terhadap pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, di mana untuk pertumbuhan ekonominya saya akan mengukur dari GDP-nya, dan untuk pembangunan ekonomi saya akan mengukur dari tingkat kemiskinan dan tingkat penganggurannya. Seperti itu, Pak. Oke, ya ini bagus tapi nggak nyambung. Maksudnya idenya bagus ngomongin soal UKM, bla bla bla, membedakan makro mikro, that's very good, ya kan? Tapi kamu terakhir coba ke bawah sendiri ngomongin soal PDB. Iya, ya Pak. Kan? Berarti kan ini mau level makro berarti. Iya, Pak. Lakukan. Kenapa nggak level ini udah level UKM aja gitu loh. Kalau kita ngomongin soal efisiensi dan produktivitas UKM, ya kan? Ini yang diukur apa nih? Peran UKM dalam perekonomian nasional. Berarti cuma rasio gitu. Berapa persen DRB? Kan sudah ada kalau gitu, Mbak. Tapi sama itu, Pak, tingkat kemiskinan dan penganggurannya seperti apa, terus tingkat penyerapan tenaga kerjanya tuh berapa, seperti itu, Pak. Dan di lain sisi saya pengen menambahkan variabel efisiensi teknologi di wilayah perkotaan pedesaan, Pak, membandingkan juga. Efisiensi teknologi dari UKM-nya, bisa dari daerahnya. Apa, Pak? Efisiensi dari daerahnya atau UKM-nya? Dari daerahnya, Pak. UKM yang ada di daerah itu, Pak. UKM-nya kan? Iya. Jadi menghitung, nah kan berarti kan kalau itu kan nggak bisa kalau dihitung kecuali pakai data UKM. Data pelaku usahanya, jadi micro data, unit observasinya ialah UKM itu. Sebagai unit observasi kita lihat gimana efisiensi dan produktivitasnya, kan gitu. Iya. Ya. Iya, Pak. Saya rencana memakai itu, Pak, Pulau Jawa aja, Pak. Membandingkan antar provinsi di Pulau Jawa. Gini, Mbak. Jadi kalau scroll ke atas tadi, scroll. Coba aku baca penelitian di bawah ya daftar pustakamu. Ya, daftar pustakanya. Ini, Pak. Small and medium. Oke, ini coba nih apa technical efficiency. Ya coba nih yang 2018 dibacain deh. Technical efficiency of small and medium manufacturing firm in Vietnam. Stochastic Menta Frontier Analysis. Ini pasti menggunakan unit observasinya perusahaan UKM. Iya, Pak. Emang. Ya kan? Nah, kamu kan enggak, nyakmu. Tiba-tiba ngomong soal PDRB gitu kan. Lompatnya kejauhan. Coba sekolah lagi ke bawah. Apalagi yang kamu cuma dua doang ini doang, ya kan? Jadi nggak nyambung, Mbak. Gimana nih? Ayo kamu mau pakai modeling kayak gimana nanti untuk PDRB-nya? Mau di sini nggak pakai PDRB kok. Itu mungkin jadi inovasi baru gitu, Pak. Karena kejauhan, terlalu jauh. Itu tentang mikro ke makro terlalu jauh, kemiskinan lagi. Ya kan di sini nggak kemiskinan gitu loh.
Berarti lebih baik pakai mikro aja ya Pak ya? Iya, konsisten aja sama ini. Jadi menarik yang kamu bilang di urban, rural, apakah UKM di urban apa di rural itu beda enggak? Itu menarik gitu. Untuk melihat seperti itu, ya kan? Nah, cuma sekarang data UKM-nya ada enggak? Data UMKM-nya ada Pak di BPS Pak. Ini kita ngomongin soal UKM loh ya, data UKM mikronya. Jadi iya. Kalau pernah dengar survei industri enggak? Belum Pak. Nah, ini data literasi. Ini Mbak dari mana instansinya? Dari mana asalnya? Kenapa Pak? Background-nya apa? Kerja dari mana? S1-nya di mana? Saya UNER, Pak. Satu UNER? Iya, S1-nya. Ya, teman-teman di sini apa? Kenapa? Belum selesai, Pak. S1-nya fast track. Teman-teman di sini, Mbak itu kenal Bulan. Anaknya Bulan itu pengguna data mikro, pengguna data perusahaan firm level. Ya, survei industri itu sudah kenyang lah. Itu penilaiannya Bulan yang efisiensi, frontier, bla 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 bla, itu sudah Bulan itu jagonya gitu loh. Kamu sekarang tuh harusnya berdekatan ke Bulan. Bulan saya mau penelitian seperti ini Bulan. Bulan sebenarnya ini pakai datanya IBS, industri besar sedang, industri besar dan sedang. Iya. Jadi apa namanya level industri. Bu, ada nggak studi yang sama tapi untuk UKM, Bu? Data ada survei IKM, industri kecil menengah. Iya, Bu. Iya, Pak. Pernah dengar nggak? Nah, tanya Bu. Oh, iya, Pak. Mbaknya ini data literasinya rendah. Iya, Pak. Nah, teman-teman ini ya ini juga hal yang harus, makanya tahun lalu kan saya minta tolong cari data supaya teman-teman tahu data itu seperti apa gitu loh. Jadi kita bisa punya mimpi yang bagus, model penelitiannya bagus, tapi kalau datanya nggak ada ya sama juga bohong gitu kan. Kecuali kalau mau kayak Mas Vio tadi survei gitu. Nah, lain lagi ceritanya. Ya. Nah, ini jadi saya sarankan untuk kayaknya nggak deh. Kalau nggak Bulan, Bu Ati. Tapi Bu Ati mungkin menguasai isu soal UKM. Tapi kalau teknik ekonometriknya, soal datanya, saya yakin Bulan lebih jago. Gitu loh. Jadi kamu konsultasi kedua orang ini, ya, soal datanya. Dan juga kamu, di sini ada nggak anak dari BPS di sini? Ada nggak? Belum saya download. Teman-temanmu di sini loh, ada dari BPS nggak di kelas ini? Ada Pak, banyak. Ajak ngobrol, ya, jangan ngobrolin yang drakor doang, ngobrolin soal data juga, ya kan, getting familiar sama datasetnya. Jadi itu ya PR besar deh, itu harus menguasai data ya. Kalau datanya available, itu tadi idemu lakukan di level UKM ya, itu bagus banget nanti. Jadi perkotaan, pedesaan itu bagus. Oke. Oke, saya harus ada nguji jam 10 ya. Mungkin saya akhiri di sini. Yang belum nanti japri ke saya ya. Siapa aja. Kalau perlu bikin WA group khusus buat yang belum presentasi, nanti kita bikinkan forum kapan gitu ya. Untuk UAS-nya nanti saya share di WA group dan di apa namanya, di nggak ada UAS kok sebenarnya, jadi tugas ya kan. Tugas saya minta nanti saya share di WA group dan di aula. Intinya bahwa ya ini apa namanya, revisi dari tugas ini ya, di apa research gap-nya, latar belakangnya apa, terus yang penting itu ya so what-nya loh, so what gitu loh, emang bahas ini itu apa gitu loh, yang pentingnya bahas ini, dan nanti itu hasilnya kira-kira seperti apa sih yang pengen kalian sampaikan kepada masyarakat. Oh ternyata gini loh. Ya kayak tadi kan Mbak itu keren soal microcredit ya kan, atau yang ini soal tadi ternyata UKM itu lebih efektif di pedesaan daripada di perkotaan. Nah, padahal penelitian sebelumnya bilang kita punya suatu perceived notion bahwa kota lebih strong daripada pedesaan misalnya kayak gitu. Nah, ternyata tapi temuan negara lain ada suatu perbedaan finding. Nah, kita pengen tahu di Indonesia seperti apa kayak gitu. Nah, tadi kan gimana dampak mikrokredit terhadap sekolah anak. Kalau ibu-ibu ikut takai kredit, itu malah anaknya di sekolah no, apa malah nggak di sekolah no, wangi usaha nih. Nah kayak gitu kan ya. Ternyata temuannya tergantung. Kalau usahanya gede, ya. Kalau usahanya kecil, dia. Kalau usahanya besar, malah. Nah, jadi itu jadi ada suatu apa namanya, ada nilai gitu loh, nilai suatu kontribusi gitu loh, kepada literatur dan juga kepada masyarakat. Jadi nilai value of information-nya jelas gitu.
Gitu ya. Nanti saya bikinkan outline-nya untuk tugas UAS. Intinya yang kita bahas waktu kuliah ini gitu loh. Saya ingin lihat ada nggak progres dari yang dipresentasikan. Saya kayak kasih feedback. Ini tumbuh nggak idenya. Jangan stuck ya. Kalau stuck ya nilainya ya stuck gitu loh. Kalau tumbuh ya saya nggak lihat bener salahnya ya. Saya lihat progresnya. Ya karena ini diupload di Facebook, di YouTube loh. Semua orang bisa lihat loh, ya kan? Jika saya lupa, saya tinggal lihat aja. Mas ini kemarin presentasinya apa sih? Saya cek aja di YouTube saya, ya. Oke, terima kasih atas waktunya. Semoga sukses dan tetap sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.